Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Ya, materi berikutnya tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, reproduksi tumbuhan itu tumbuhan sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan berbiji, spermatofita, kemudian ada tumbuhan paku dan lumut. Paku itu disebut heterodopita, lumut bryophyta. Pada tumbuhan berbiji, spermatofita, itu terdiri dari tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae, dan tumbuhan berbiji terbuka. Pertama kita bahas dulu tentang angiospermae. Jadi angiospermae atau berbiji tertutup itu memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah. Bakal buah ini merupakan bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun-daun buah. Bakal buah yang selanjutnya itu akan berkembang terus-menerus menjadi buah dan bakal biji menjadi biji. Nah, tumbuhan biji tertutup menyediakan pakai i, semua bahan makanan. Jadi mayoritas makanan yang kita konsumsi, buah-buahan yang kita konsumsi itu dari tumbuhan berbiji tertutup. Nah, perkembangbiakannya bisa secara vegetatif maupun generatif. Nah, vegetatif itu merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya perkawinan atau di dalam tumbuhan ini disebut sebagai penyerbukan antara benang sari dan putik. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari vegetatif alami yang tanpa bantuan manusia itu sudah berkembang biak sendiri. Kemudian ada vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia. Sedangkan untuk perkembangbiakan generatif itu merupakan perkembangbiakan yang terjadi dengan adanya perkawinan. Nah, di sini untuk vegetatif dulu, secara vegetatif alami itu tanpa terjadi pembuahan dan dia akan menghasilkan anakan baru yang sifatnya itu nanti bisa mirip dengan induknya. Nah, beberapa jenis vegetatif alami yang pertama ada umbi lapis, umbi batang, geragi, tunas, akar pinggang, spora, dan tunas adventif. Untuk spora ini nanti tidak terlalu dibahas di sini, nanti ada di bagian belakang itu dia di tumbuhan paku dan lumut. Pertama kita bahas dulu umbi lapis. Merupakan tumbuhan yang memperlihatkan susunan berlapis-lapis terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut cakram. Nah, contoh tanamannya seperti pertama ada bakung, ini gambar bakung, bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Itu dilihat dari irisannya, ketika kita iris ada berlapis-lapis di sana. Ini juga sama. Ketika kita kupas ada berlapis-lapis seperti tenggo lapisan. Tapi ini nggak tahu sih begitu ada lapisan. Coba aja dihitung. Nah, yang kedua itu adalah umbi batang. Merupakan batang yang beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan dengan calon tunas-tunas kecil yang berada di sekitarnya. Nah, batang tadi akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, ini sebenarnya buah itu adalah cadangan makanan dari tumbuhan. Nah, di sini di umbi batang ini dia menyimpan cadangan makanannya di batang sehingga batangnya membesar dan itu bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti kentang dan ubi. Selanjutnya geragi. Geragi atau nama lainnya adalah stolon. Itu adalah batang yang menjalar secara terus-menerus di mana pada ruas batang dapat muncul tunas-tunas baru. Contohnya adalah rumput teki, arbe, kangkung, stroberi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau pada stroberi contohnya ya, ini satu tanaman kita tanam. Nanti batangnya kalau dia lihat akan menjalar, akan dia di tanah menimbulkan akar baru dan lama-kelamaan akan menjadi tanaman baru. Bisa juga contohnya adalah arbe juga sama, kangkung dan rumput teki itu juga sama konsepnya menggunakan geragi atau stolon. Kemudian selanjutnya adalah akar tinggal atau disebut rizoma. Rizoma merupakan tunas yang muncul pada batang tumbuhan yang tumbuh secara mendatar di tanah. Pada setiap ruas batang terdapat daun yang bentuknya menjadi sisik yang nantinya akan menjadi individu baru. Nah, contohnya adalah keladi, ini tanaman keladi, ini tanaman hias biasanya ada di karangan rumah kita. Alang-alang biasanya di kebun. Jahe,
lengkuas kunyit. Ya, ini kunyit belum masukkan ya. Ini secara rizoma atau akar tinggal. Selanjutnya tunas. Tunas terjadi pada batang yang memiliki bakal tunas. Tunas merupakan tumbuhan anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Contohnya itu adalah di pohon pisang dan pohon bambu. Ciri untuk pohon pisang, ketika tunasnya tumbuh di sebelahnya akan menjadi tumbuhan baru, nanti indukannya akan mati secara perlahan, jadi tidak akan memproduksi lagi. Nah, ini contohnya bambu, ini tunas bambu. Nah, tunas bambu ini yang bisa kita makan atau disebut rebung. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berbentuk umbi yang merupakan bagian sisa batang dan selalu terdapat di dalam tanah. Contohnya pada tanaman dahlia, singkong, dan talas. Sorry, itu ada iklan. Oke, ini pohon dahlia, bunga dahlia. Ini singkong, ini talas. Jadi sama, itu juga akar yang membesar karena dia menyimpan cadangan makanannya itu di akar. Nah, nanti si singkong ini selain dia menggunakan umbi akar, juga bisa secara vegetatif buatan. Nanti kita bahas. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh di bagian selain batang dan ketiak daun. Contoh tanaman bertunas adventif adalah cocor bebek, kesemek, dan sukun. Ini contoh cocor bebek, jadi dia akan di daunnya ini atau di tumbuhan ini akan tumbuh tunas lagi, tapi dia tidak di dalam tanah, masih dalam satu tumbuhan. Tumbuh menjadi tanaman baru. Ini contoh kesemek, ini buahnya udah mulai langka. Dan ini contoh sukun, ini masih bisa kita makan kalau misalnya kalian doyan. Nah, itu tadi vegetatif alami. Bagaimana kalau vegetatif buatan? Nah, itu merupakan perkembangbiakan tanaman yang terjadi tanpa adanya perkawinan dan dengan bantuan manusia. Individu yang dihasilkan karena dia di dalam satu pohon yang sama, berarti akan sama persis dengan induknya. Vegetatif ini ciri-cirinya itu lebih ke sama dengan induknya karena dari pohon yang sama, tidak terjadi penyerbukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang cangkok. Ini langkah-langkahnya. Pertama, pilih batang. Kemudian kita kupas batangnya sampai seperti ini. Kemudian kita bungkus dengan tanah. Nah, dari sini nanti akan tumbuh tanaman baru yang nantinya akan bisa kita tanam lagi di dalam tanah. Itu cara untuk mencangkok. Yang kedua, stek batang. Nah, ini saya bilang tadi itu contohnya pada tanaman singkong. Jadi batang singkong itu ketika dipotong, kalian tancepin aja, akan tumbuh akar baru dan menjadi tanaman baru. Kemudian ada okulasi, itu menempel. Jadi kita kupas, cuman tidak menyeluruh, beda sama yang tadi cangkok ya. Kalau cangkok itu secara keseluruhan dikupas, kemudian dibungkus. Kalau dia enggak, dia hanya beberapa bagian aja sampai dia terbuka, kemudian kita tempelkan pohon yang ingin kita gabung. Hingga nanti kemudian kita ikat atau kita rekatkan, kemudian akan tumbuh tanaman yang baru. Kemudian ini menempel, kita potong tumbuhannya. Misalkan kita potong secara vertikal, sama-sama vertikal, kemudian kita sambung, kita tempel, kemudian kita rekatkan. Sehingga akan menjadi dua buah spesies yang berbeda. Misalkan bisa spesies berbeda, bisa juga spesies yang sama. Misalkan kita mau nempel misalkan pohon singkong yang satu buahnya banyak, yang satu buahnya dikit, kita tempel coba supaya yang buahnya dikit bisa ketutup dengan buah yang banyak. Nah, ini contoh pemotongannya secara miring ya, tidak secara nggak lurus tapi dia agak meruncing. Sama dua-duanya, nanti runcingan-runcingan itu ditempel menjadi satu, kemudian kita rekatkan. Kemudian merunduk, ini sengaja kita rundukkan. Jadi tanaman ini sebenarnya enggak, tanamannya ke atas semua. Satu buah tangkai kita rundukkan, kita taruh di tanah, kita tanam di tanah. Nah, tangkai yang tadi di tanah itu akan muncul akar baru dan akan menjadi individu baru. Ini pada pencabangan ini akan ditaruh di tanah, kita tanam, dia akan tumbuh menjadi individu yang baru. Itu tadi reproduksi secara vegetatif. Sekarang kita akan coba membahas tentang reproduksi secara generatif
Nah, kalau secara generatif ini terjadi karena adanya perkawinan, yaitu adanya sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio. Kita tahu ini sel sperma itu sel jantan, sel telur itu punya betina. Nah, embrio tadi tersimpan di dalam biji. Alat perkembangbiakannya secara kawin atau generatif pada tumbuhan itu adalah bunga. Jadi biasanya di dalam bunga itu ada, kalau di sel sperma ini jantannya itu disebut benang sari, betinanya itu adalah putik. Nah, ada beberapa bunga yang satu bunga itu mempunyai dua buah sel kelamin. Ada putiknya dan juga ada benang sarinya. Itu akan membantu untuk proses penyerbukan tanaman itu sendiri. Nah, generatif ini ketika menghasilkan individu baru akan memiliki sifat yang bervariasi. Tentunya kalau dari induk yang berbeda, gabungan dari induk-induknya. Nah, ini bagian-bagian bunga. Ini ada mahkotanya, ini kepala sari. Ini yang nanti akan membuahi si putik. Ini putik tengah-tengah. Dia akan masuk ke sini, fertilisasi, kemudian akan menuju ke bakal biji, akan menjadi biji. Kalau pada ini akan menjadi, kalau dia berkembang terus akan menjadi buah. Kemudian ada benang sarinya, kemudian ada putik, ada tangkai putiknya, bakal biji, tangkai bunga, ini dasar bunganya, kelopak bunga. Bedain kelopak sama mahkota. Kalau mahkota yang udah warna-warni, biasanya kalau kelopak dia casingnya, berarti seperti itu. Nah, di situ tadi pada generatif ada beberapa atau konsepnya menggunakan penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri itu adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Itu yang disebut penyerbukan atau polinasi. Nah, penyerbukan itu sendiri terdiri dari ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan pesta. Nah, untuk macam-macam ini kalau misalkan tanpa adanya bantuan dari berdasarkan serbuk sarinya saja dan putiknya. Kemudian kalau ada perantara, ada beberapa jenis, ada namanya anemogami, hidrogami, antropogami, dan zoidiogami. Nah, zoidio ini perantaranya hewan. Ada beberapa jenis hewan. Yang pertama ada siput, kelelawar, serangga, dan burung. Yang pertama kita bahas dulu, ini yang dengan perantara ya. Yang pertama ada anemogami, itu adalah penyerbukan yang dibantu dengan bantuan angin. Jadi tanamannya memiliki bunga berukuran kecil, jumlah bunganya banyak dan ringan, tidak menghasilkan nektar atau bau yang menyengat ataupun bau yang semerbak untuk menarik perhatian si serangga ataupun hewan-hewan lain. Itu adalah ciri-ciri tanaman yang dapat melakukan penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi misalkan pada tanaman jagung, ini bunganya di atas akan tertiup angin sehingga akan jatuh ke sebelahnya. Begitupun sebaliknya, kalau anginnya berlawanan, ya dia akan menjatuhkan benang sari ke putik tanaman sebelahnya. Nah, ini nggak cuma dua, pasti kan banyak, sehingga akan melakukan penyerbukan dengan bantuan angin. Selanjutnya dengan bantuan serangga disebut entomogami. Jadi serangga-serangga yang biasanya nempel atau mencrok di dalam bunga, itu sebenarnya dia sedang melakukan simbiosis mutualisme. Bunganya melakukan penyerbukan dengan dibantu oleh penyerbukannya, serangganya dapat nektar untuk makanan mereka. Jadi serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga itu sifatnya lengket. Ketika serangga datang atau hinggap, maka serbuk sari akan lengket dan menempel di serangga tersebut, ikut terbawa dengan kaki serangga yang nantinya ketika dia mencok lagi ke bunga yang lain akan jatuh ke putiknya, dan itu akan terjadi penyerbukan. Nektar yang dihasilkan mengandung karbohidrat seperti glukosa, sukrosa, fruktosa. Kemudian ada juga asam amino, asam organik, vitamin, senyawa aromatik, dan mineral. Nah, kenapa nektar itu dia biasanya manis kalau pada lebah itu dikumpulin jadi madu? Karena di sini ada kandungan karbohidrat yang bisa
dihasilkan gula-gula seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Selanjutnya masih penyerbukan juga, itu disebut ornitogami. Yang ketiga, itu adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan burung. Sama, dia juga menghasilkan nektar. Biasanya dibantu oleh burung ini memiliki ukuran bunga yang besar, warnanya cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah yang banyak. Dan biasanya mahkotanya berbentuk trompet. Nah, burung-burung yang bisa melakukan penyerbukan ke bunga ini nggak semuanya. Tidak semua burung, nggak mungkin elang bisa melakukan penyerbukan. Contoh burungnya misalkan yang sering kita lihat adalah kolibri. Jadi kalau ada burung hinggap di bunga, itu dia sedang mengambil nektar yang akan membantu penyerbukan pada bunga itu sendiri atau tanaman itu. Kemudian ada kilopterogami, itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar, ciri-cirinya seperti menghasilkan nektar, warnanya menarik, menghasilkan bau, dan biasanya mekar pada malam hari. Jadi ada beberapa bunga yang justru mekarnya di malam hari. Itu yang dimanfaatkan oleh kelelawar untuk dihisap nektarnya untuk sumber makanan dia. Kemudian antropogami, ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dibantu oleh manusia ini biasanya merupakan bunga berumah dua, atau di dalam satu pohon dia cuma punya bunga jantan atau punya bunga betina saja, sehingga perlu dilakukan bantuan oleh manusia. Walaupun bisa juga dengan yang lain, cuman bisa seperti tanaman-tanaman tadi, kalau kita tahu mana benang sari, mana putiknya, bisa kita bantu dengan teknik tertentu untuk bisa melakukan penyerbukan. Nah, ini berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah autogami, serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Jadi misalkan ada satu pohon jagung misalkan, kan bunganya ada banyak. Nah, di situ dari bunga-bunga itu ada benang sari, putik, benang sari, putik, benang sari, putik. Nah, ketika benang sari dalam satu pohon tertiup angin, contohnya tadi kan si jagung tertiup angin ya, anemogami. Tertiup angin, dia jatuhnya bukan ke pohon yang lain, tapi ke bunga itu sendiri, bukan bunga yang lain. Jadi cuma jatuh doang, tidak terbawa oleh angin. Jatuh karena angin, cuma nggak ke bawah, cuma jatuh doang. Itu disebut autogami. Jadi misalkan kayak satu bunga punya benang sari putik, dia menyerbuk diri sendiri, bunga sendiri gitu. Nah, itu disebut autogami. Kemudian geitogami, penyerbukan tetangga. Serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain, namun masih tumbuhan yang sama. Jadi misalkan yang satu bunganya di atas, yang satu di tengah. Jatuh tertiup angin, kemudian dia tidak jatuh ke pohon yang lain, masih jatuh di pohon yang sama, cuman bunganya bunga yang beda. Itu disebut penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang. Nah, ini masih dalam satu spesies, cuman tanamannya beda. Jadi ada pohon satu dengan pohon lain, itu dia saling menyerbuk satu sama lain, disebut penyerbukan silang. Penyerbukan bastar yang terakhir itu serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat yang berbeda. Ini misalkan ada dua jenis tanaman yang berbeda saling melakukan penyerbukan. Bisa berhasil, bisa tidak, tergantung dari sifat-sifat yang terkandung di sana. Nanti kalau misalkan ada pohon mangga ternyata diserbukin sama pohon nangka, kok nggak jadi pohon mangga nangka? Jadinya pohon mangga. Nah, itu karena yang lebih dominan ternyata pohon mangganya, dan dia dari sumber makanannya itu dari pohon mangga. Makanya di situ pohonnya pohon mangga, yang buahnya buah mangga yang terjadi. Selanjutnya ada penyebaran biji. Jadi untuk menghasilkan individu baru juga bisa melakukan atau dari bijinya. Nah, kadang kalau kita lihat di tembok rumah kita kok ada tanamannya, atau dari ladang jagung kok ada satu pohon semangka atau pohon semangka lagi. Misalkan di ladang jagung kok ternyata ada pohon nangka tumbuh di situ atau pohon rambutan. Ini konsepnya ada di sini. Ada beberapa jenis. Yang pertama anemocori.
penyebaran biji dengan bantuan angin, contohnya dandelion, bunga dandelion, bisa kalian searching aja di internet. Itu dia akan tertiup angin bijinya sehingga akan menyebar di tanah. Nah, biji-biji itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua ada hidrokori, penyebaran biji dengan bantuan air. Nah, untuk hidrokori ini contohnya tanaman-tanaman air biasanya. Untuk tanaman-tanaman air bisa contohnya teratai, atau bisa juga ketika ada kita tahu bahwa kelapa biasanya itu kan tumbuhnya di dataran rendah. Ada pohon kelapa di pinggir kali. Ini bukan pantun ya, jadi saya cerita misalkan ada pohon kelapa di pinggir kali, terus buahnya jatuh terbawa arus sungai sehingga sampai ke suatu dataran tertentu yang mencapai tanah. Nah, di situ akan tumbuh tanaman kelapa yang baru. Itu karena terbawa oleh angin. Kemudian zookori, yang ketiga dengan bantuan hewan. Zookori sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada entomokori, penyebaran biji dengan bantuan serangga. Jadi serangga-serangga tadi atau beberapa serangga yang ketika dia mencari makan, dia kan nggak mungkin makan bijinya. Ada beberapa yang memakan bijinya, cuman beberapa yang tidak memakan bijinya, maka dia akan membawa biji tersebut ke suatu tempat yang nantinya akan dia jatuhkan. Contohnya itu misalkan wijen dan tembakau. Dia hinggap mengambil nektar, ngebawa si bunganya atau si bijinya itu, kemudian kalau sudah tidak bermanfaat bagi dia, dia jatuhkan sehingga akan menyebar. Yang kedua itu adalah Chiropterokori. Jadi kalau gami itu penyerbukan, kalau kori itu biji, penyebaran biji. Itu penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Misalkan kita tahu bahwa kelelawar makan di malam hari, dia makan makan buah belimbing. Ketika dia makan buah belimbing, di bawah itu pohon belimbing, di bawah terbang sama dia. Ketika buahnya sudah habis, tinggal sisa bijinya, dia akan jatuhkan itu biji sehingga bijinya jatuh ke suatu tempat. Nah, itulah yang menyebabkan ada pohon di situ, ada tanaman baru di situ karena terbawa oleh si kelelawar. Kemudian ornitokori, penyebaran biji dengan perantara burung. Ini untuk khusus untuk burung-burung pemakan biji. Jadi ketika dia ada beberapa biji yang tidak bisa dia makan atau sudah kenyang misalnya, dia taruh misalkan kayak tadi contohnya ya di dalam rumah. Di tembok rumah kita kan ada sela-sela. Nah, dia taruh biji tersebut di tembok kita, kemudian karena iklimnya mendukung sehingga tumbuh tanaman di rumah kita, yaitu di temboknya. Dan itu akan membahayakan kalau dia semakin besar, akarnya akan merusak tembok. Bisa juga ketika dia membawa makanannya jatuh ke tanah di suatu tempat sehingga akan tumbuh tanaman baru. Yang selanjutnya adalah Mammokori, penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya itu misalkan pada luwak, bukan promosi ya. Jadi hewan luwak itu dia memakan biji, kemudian biji itu akan dikeluarkan. Nah, biji yang dikeluarkan itu kalau di peternakan mungkin akan dimanfaatkan sebagai kopi. Tapi kalau misalkan di hutan, dia misalkan dikeluarkan di suatu tempat, jatuh ke tanah, iklimnya tepat, suhunya tepat, cocok ibaratnya ya, akan tumbuh menjadi individu baru tanaman baru. Kemudian ini antropokori ini yang sering kita lakukan. Nah, berarti kita ambil biji semangka, biji salak atau apa, kita sebarin aja di tanah tertentu. Kalau emang dia cocok habitatnya, maka akan tumbuh tanaman baru. Kemudian ada tanaman paku, ini saya kasih perkembangbiakannya. Dia menggunakan spora dan dia terjadi secara metagenesis, ada vegetatif dan generatif. Vegetatifnya dengan spora, generatifnya dengan sel telur dan sel sperma. Jadi misalkan dia tanaman paku dewasa, ada bintik-bintik yang disebut sporangium. Sporangium itu isinya spora semua. Nah, spora itu akan dilepaskan, jatuh ke tanah menjadi tanaman paku muda yang nanti akan menghasilkan archegonium serta antheridium. Ini adalah gametofit muda. Bukan jadi tanaman paku. Jadi dari spora berubah menjadi gametofit. Gametofit akan
mecah menjadi archegonium sama antheridium. Nah, archegonium akan menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan sel sperma. Kemudian terjadi fertilisasi secara generatif, pembuahan, menghasilkan zigot yang nantinya akan berubah atau tumbuh menjadi sporofit baru atau tumbuh tanaman paku muda yang nanti berkembang menjadi paku dewasa terus. Paku dewasa ada sporangium menghasilkan spora terus. Nah, spora ini yang secara vegetatif. Ini kalau kita gambarin gak usah kita pakai diagram, gak usah pakai gambar. Jadi dari spora tadi akan berubah menjadi protalium atau tadi disebut gametofit, generasi gametofit. Gamet atau sebagai induk akan menghasilkan antheridium sama archegonium. Antheridium nanti akan menghasilkan sel sperma, archegonium menghasilkan sel telur. Kemudian terjadi pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tadi berkembang menjadi tumbuhan paku muda, terus berkembang menjadi sporofit atau tanaman paku dewasa yang nantinya akan menghasilkan sporangium yang berkembang menghasilkan spora dan seterusnya. Tumbuhan lumut nggak jauh beda dengan tumbuhan paku, dia masih pakai spora dan dia punya archegonium dengan antheridium. Ini juga sama secara metagenesis atau terjadi pergiliran vegetatif dengan generatif. Jadi fase pertama tumbuhan paku dewasa, dia ada kapsulnya, membelah secara meiosis, dia letaknya di sini nih, bintik-bintik itu ujung-ujungnya akan menghasilkan spora yang akan membelah secara mitosis menjadi gametofit. Nah, gametofit ini akan menghasilkan sel sperma dan sel telur melalui archegonium dan antheridium yang nantinya akan terjadi fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot itu akan membelah secara mitosis menghasilkan tumbuhan paku yang terus berkembang dan berputar. Ini fase singkatnya. Jadi spora yang terbentuk akan berubah menjadi protalium yang nantinya berubah menjadi tumbuhan lumut atau gametofit. Ini indukannya berubah. Gametofit akan menghasilkan antheridium archegonium sama antheridium sperma, archegonium ovum. Kemudian dari sel sperma sama sel telur akan fertilisasi menghasilkan zigot, berkembang menjadi sporofit dan menghasilkan sporangium yang di dalamnya terdapat spora terus berkembang. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Silakan dicatat. Kalau mau nyatet ya tinggal pause aja videonya, kemudian kamu catat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang tidak dipengerti silahkan ditanya. Ini hanya tumbuhan. Nanti ada lagi untuk perkembangbiakan untuk hewan. Itu minggu depan aja. Terima kasih. Selamat.